Kepolisian Resor Kepahyang Bengkulu membongkar praktik aborsi yang mengakibatkan seorang wanita meninggal dunia. Polisi mengamankan oknum tenaga kesehatan yang terlibat jual beli obat penggugur kandungan dan seorang pria yang merupakan pacar korban. Kepolisian Polres Kepahyang menggiring 3 pelaku kasus aborsi yang mengakibatkan AA, 21 tahun yang sedang mengandung janin berusia 11 minggu meninggal dunia. AA meninggal setelah menenggak 6 butir obat penggugur kandungan yang diresepkan seorang oknum ASN yang bertugas di RSUD Kepahyang berinisial DE. Sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawa AA tidak tertolong. Keluarga korban sebelumnya tidak mengetahui korban dirawat dan tiba-tiba korban diantarkan dengan ambulans dalam kondisi meninggal dunia. Saat itu seorang pria berinisial AN turut mengantarkan jenazah korban. Saat didesak, AN yang merupakan pria beristri tersebut mengaku telah menjalani hubungan terlarang dengan korban hingga korban hamil. Kebobolan sampai berisi itu si pacarnya. Sepakat untuk menggugurkan itu jadi? Sepakat. Lah berapa kali menggugurkan itu? Benda cubonya apakah pernah dengan cara dusun enggak? Tidak pernah itu. Kepada polisi, tersangka DE mengaku telah beberapa kali memalsukan resep untuk menjual obat penggugur kandungan. Namun baru kali ini korbannya meninggal dunia. Salinan resep. Atau kita yang malsukan itu. Iya. Kita palsukan ya? Iya. Artinya sudah berapa lama ya kita seperti ini? Baru sekali ini atau memang sering? Di awal di bulan 10 sama di bulan 1 itu bantu teman juga. Kini polisi telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ini, yakni pacar korban AN, HI sebagai perantara, dan DE oknum ASN RSUD Kepahyang. Petugas akan terus mendalami kasus ini karena tidak menutup kemungkinan adanya sindikat penjual obat keras penggugur kandungan di Kabupaten Kepahyang. Dari Kepahyang Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait kasus ini sudah bergabung bersama kami ada Ibtu Doni Juniansyah, Kasat Reskrim Polres Kepahyang. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Mbak Lofi, Pak Wilson. Baik Pak Doni, bagaimana awal mula kasus aborsi yang menyebabkan korbannya ini meninggal dunia? Baik, terima kasih iNews TV. Jadi kami dapat menyampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April sekitar pukul 20.00 WIB itu sudah terjadi peristiwa di rumah sakit Kepahyang bahwa ada perempuan yang meninggal dibawa ke rumah duka di Curug. Kami mendapatkan informasi dari pihak keluarga korban bahwa keluarganya sudah meninggal dalam keadaan tidak wajar. Kemudian dari informasi tersebut, pihak keluarga korban menyampaikan bahwa pihak yang mengantar jenazah sudah meninggalkan lokasi rumah duka. Akhirnya kami langsung mengejar ambulan dan kedua orang yang mengantarkan jenazah ke rumah duka. Kami amankan, kami dalami, ternyata yang mengantar tersebut adalah pacar dari korban, di mana sudah berusaha untuk melakukan aborsi terhadap pacarnya tersebut. Baik. Cara aborsi yang dilakukan ini seperti apa Pak? Apakah hanya dengan meminum obat penggugur atau mungkin ada tindakan bedah yang dilakukan? Jadi dari keterangan tersangka sendiri bahwa tersangka sudah 3 kali berusaha untuk menggugurkan kandungan pacarnya tersebut. Baik. Apakah memang korbannya ini untuk mengaborsi hanya memang mengkonsumsi obat, Pak? Dari keterangan tersangka, memang tersangka 1 bulan ini panik dengan pacarnya karena janinnya sudah memasuki usia 11 minggu. Jadi tersangka sudah berusaha untuk membunuh janin tersebut. Karena tersangka sudah punya istri dan punya anak. Apakah ada dugaan overdosis obat penggugur kandungan?
Untuk obat tersebut selayaknya tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Obat tersebut harus merupakan resep dokter. Baik, sudah berapa lama praktik aborsi ini berjalan, Pak? Berdasarkan keterangan dan dari pihak dari inisial Dewi, dia sudah jual obat tersebut. Baik, Pak Doni tadi mengatakan bahwa memang obat ini ilegal, namun tersangkanya ini merupakan ASN dari RSUD Kepahyang. Bagaimana korban ini bisa mendapatkan obat aborsi ini? Jadi berdasarkan tersangka memiliki teman yang bekerja sebagai honor di puskesmas di Kepahyang. Dari honor tersebut meminta kepada temannya yang bekerja di rumah sakit, saudara DW, untuk membeli obat tersebut. Baik, hukuman apa yang dijatuhkan kepada pelaku, Pak? Untuk pelaku kita jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun yang diperbarui atas 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya itu 15 tahun. Kita tambahkan juga dengan Undang-Undang Kesehatan pasal 1 nomor 36 tahun 2000. Baik, terima kasih Ibtu Doni atas informasinya. Kita harapkan semoga hal ini tidak terulang kembali dan praktek aborsi bisa segera dibongkar oleh kepolisian dimanapun itu berada.